Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Noviadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SD Negeri 138 Gresik, Jawa Timur. Di modul 1.1, demonstrasi konseptual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan setiap sikap, iri, dengki, dan egois. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan zamannya. Oleh sebab itu, pendidikan menuntun anak pada kehidupan yang harmonis. Pendidikan yang berpihak pada murid. 1. Penerapan gagasan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan yang konseptual penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konseptual. 4. Tantangan dan solusi penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Ide gagasan Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan Trikon. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Pendidikan yang berpusat pada murid. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Mendidik diibaratkan sebagai menanam padi. 8. Belajar sambil bermain. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi toladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini. Dengan demikian, trilogi pendidikan tersebut hingga sekarang ini masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. 2. Pendidikan yang berasaskan Trikon. Ayas tersebut dinamakan dengan azas Trikon karena terdiri atas 3 azas yang berawal kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. 3. Tripusat pendidikan itu terdiri atas sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, keluarga, orang tua atau wali murid, dan masyarakat, komite sekolah, organisasi profesi. Tripusat pendidikan juga mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan karakter. 4. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak,
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 5. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dipandang bahwa proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh murid itu sendiri. Murid secara mandiri memutuskan tentang bagaimana, di mana, dan kapan belajar tentang suatu hal yang mereka anggap penting. Namun, jika dilihat dan dicermati dalam pembelajaran nyata, murid tidak akan bisa secara otomatis mandiri tanpa ada tuntutan maupun arahan dari pembimbing atau pengajar. Murid tidak bisa memilih dan memutuskan hal yang perlu dipelajari tanpa pernah diajar, diarahkan, dibimbing, ataupun didampingi. 6. Pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur bangsa Indonesia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. 7. Pendidikan diibaratkan sebagai petani. Seorang petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Jika ia menanam padi, panennya pasti padi. Ia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Apa yang bisa ia lakukan adalah menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memberinya pupuk, memelihara tanamannya, dan menghilangkan hamanya, sehingga padi bisa lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Pendidikan bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan, bakat, dan segenap potensi anak didiknya bagi keberhasilan hidupnya di masa akan datang. Pendidikan tidak bisa mengubah kodrat kecerdasan, bakat, dan potensi peserta didiknya. Belajar sambil bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Tantangan dan solusi calon guru penggerak. Sebelum mempelajari tantangan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, banyak sekali praktek pendidikan yang tidak sesuai dengan pemikiran beliau. Salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Selama mengajar di kelas, saya lebih sering menggunakan metode pembelajaran teacher-centered. Setelah mendapatkan pencerahan dari para pengajar praktik dan juga fasilitator PGP, serta mempelajari modul 1.1, akhirnya saya menyadari ada sesuatu yang kurang tepat pada saya lakukan selama mengajar. Kemudian saya berupaya untuk mengubah metode mengajar saya menjadi student-centered dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Maka sangat sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Metode student-centered akan berpihak pada murid, lebih memperhatikan karakter setiap murid dan berbeda-beda. Guru hanya sebagai panutan yang mengarahkan murid. Metode student-centered juga akan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada setiap murid.
Demikian modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.